Jadi Ya, terima kasih Pak atas kehadirannya pada podcast kali ini. Kita akan membahas iya, 3 materi, yaitu tentang iya, wawasan kebangsaan, kemudian bela negara, dan juga isu-isu kontemporer. Jadi ada iya, beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Pak terkait dengan materi itu. Yang iya, pertama, menurut Bapak, dosen yang memiliki nilai wawasan kebangsaan itu dosen yang seperti apa Pak? Silakan. iya. Jadi saya ingin jelaskan dulu mengenai definisi wawasan kebangsaan ya, biar Ya. kita tidak salah kaprah. Jadi kita perlu duduk bersama dulu ya, menyetujui definisi itu. Jadi dulu Pak namanya istilahnya wawasan Nusantara. Wawasan Karena Nusantara. kenapa saya katakan wawasan Nusantara? Karena kata Nusantara secara filosofi dan sejarah bahwa Indonesia dulu adalah namanya Nusantara, bukan Indonesia namanya. Bahkan penduduknya pun bukan warga negara Indonesia atau WNI, tetapi orang pribumi. Nah, itu terjadi pada zaman pemerintahan Hindia Belanda waktu itu. Nah, sekarang ketika Indonesia sudah merdeka, maka secara global, secara makro, ya, diperluaslah makna wawasan Nusantara menjadi wawasan kebangsaan melalui perubahan kurikulum pendidikan kewarganegaraan pada tahun 2000 bahwa wawasan Nusantara berganti nama menjadi wawasan kebangsaan. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang, ya, cara pandang warga negara Indonesia mengenai identitas bangsa dan negara Republik Indonesia. Ketika kita bicara identitas bangsa dan negara Republik Indonesia, kita ambil contoh. Indonesia itu terkenal sebagai negara kepulauan. Ya, artinya apa? Indonesia itu terdiri dari berbagai macam pulau, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nia sampai ke Pulau Rote. Ya. Kemudian sebagai negara kepulauan, tentu kita memiliki berbagai macam perbedaan. Pertanyaannya kemudian, apakah yang dimaksud perbedaan itu? Apakah kita berbeda dari warna kulit? Apakah kita berbeda dari warna bajunya? Apakah kita berbeda dari satu tampang, satu jelek, satu cantik, satu jelek? Apakah ini maksud perbedaan itu? Tidak, ya. Sehingga kemudian bangsa Indonesia ini bersifat pluralisme, beraneka ragam. Indonesia ini menganut sistem heterogenitas atau heterogen, ya. Indonesia tidak menganut homogenitas, homogen, tidak. Tetapi Indonesia itu majemuk, banyak. Oleh karena itu, karena kita ini bersifat pluralisme, beraneka ragam, berarti perbedaan itu selalu terjadi. Perbedaan itu dilihat dari ada perbedaan agama atau keyakinan, ada perbedaan suku, ada perbedaan adat istiadat, ada perbedaan budaya, bahkan perbedaan bahasa daerah. Namun, di balik dari perbedaan-perbedaan itu tadi yang saya sudah sebutkan, ternyata dalam pandangan wawasan kebangsaan itu adalah ingin berupaya mempersatukan semua perbedaan itu. Jangan menjadikan perbedaan itu menjadi jurang pemisah bagi kita untuk bergaul satu sama lainnya sesama warga negara Republik Indonesia. Itu. Kemudian kalau kita kaitkan dengan bagaimana kaitan wawasan kebangsaan dengan dosen, maka jawaban saya adalah dosen sebagai tenaga pendidik di perguruan tinggi itu harus meneladani, mencontohi atau mengimplementasikan nilai-nilai wawasan kebangsaan. Apakah itu mulai dari kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kemudian bergaul sesama dosen, ya, bergaul sesama dosen, ataupun berkomunikasi dengan mahasiswa di luar kelas. Nah itu, jadi itu. Nah,
dalam membangun komunikasi, dosen harus mencerminkan sikap saling menghormati dan menghargai satu sama lainnya. Begitu pula dalam pergaulan tadi yang saya maksud, bahwa dosen dalam bergaul sesama dosen, dia harus selalu menghormati, menghargai. Jangan melihat perbedaan, karena perbedaan itu pasti mutlak ada pada diri kita masing-masing. Tidak selamanya kita sama, Pak. Tidak selamanya, tetapi kita selalu ada perbedaan. Tetapi perbedaan itu dirangkul dengan persatuan dan kesatuan. Itu, Pak. Jadi pertanyaan selanjutnya Pak mengenai materi bela negara. Nah, Ya. seberapa urgent, seberapa penting nilai bela negara itu untuk dimiliki oleh seorang dosen? Kemudian bagaimana wujud bela negara jika diimplementasikan di kehidupan sehari-hari? Ya, seberapa urgen dosen harus mempraktekkan yang namanya bela negara. Saya jelaskan dulu ya definisi bela negara. Bela negara itu adalah sikap, perilaku, ya, tindakan, perbuatan, motivasi untuk membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman, hambatan, dan tantangan. Serta bela negara juga merupakan sikap, perilaku, tindakan, perbuatan, motivasi untuk mengembangkan dan memajukan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertanyaannya kemudian, yang mana yang dimaksud memajukan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Maka contoh konkretnya adalah bagaimana kita menuangkan ide, gagasan, pemikiran kita yang bernilai positif untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Misalnya saja kita melihat ada kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan, maka bagaimana andil kita dalam pembangunan yang sedang dilaksanakan ialah ikut serta berpartisipasi atau emansipasi, ya, kita ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, bahkan kita juga bisa memberikan gagasan kita, pemikiran kita terkait dengan pembangunan yang sedang dilaksanakan. Itu kemudian bela negara itu jangan selalu diidentikan bahwa yang namanya bela negara itu harus dengan ya perang. Itu pandangan yang keliru. Bela negara itu tidak selamanya perang, ya. Kalau negara kita dalam keadaan state of emergency atau negara dalam keadaan al-ihwal kegentingan memaksa, maka yang pasti bela negara itu pasti diarahkan kepada peperangan. Semua warga negara Indonesia wajib ikut serta dalam perang. Tetapi kalau Indonesia, negara kita dalam keadaan normal-normal saja, tidak dalam keadaan emergensi, maka yang dilakukan adalah bela negara diwujudkan melalui itu tadi, melalui bagaimana Anda menuangkan, memberikan ide, gagasan, pemikiran terkait dengan profesi sebagai dosen. Bagaimana urgensi bela negara terhadap dosen, maka dosen sebagai tenaga pendidik di perguruan tinggi, di lingkungan kampus, itu dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi melalui pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, disitulah nilai-nilai wawasan nilai-nilai bela negara itu perlu dilakukan tadi dengan cara menuangkan ide, gagasan, pemikiran kita. Contoh dalam kegiatan pengajaran, bagaimana dosen mengajarkan kepada setiap mahasiswanya dalam kelas mengenai pendidikan-pendidikan yang bersifat kewarganegaraan. Makanya ada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, dalam bidang penelitian. Nah, dalam bidang penelitian, bagaimana dosen ketika dia melakukan penelitian, dia menemukan fakta-fakta di lapangan yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi, lalu kemudian memberikan solusi atau penyelesaian dari masalah yang terjadi di lapangan terkait dengan penelitiannya. Yang ketiga, kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Bagaimana dosen memberikan pemahaman, kesadaran
kepada masyarakat terkait dengan kegiatan pengabdian masyarakat itu sendiri yang dilaksanakan oleh dosen. Ya, misalnya saja kegiatan sosialisasi pembentukan peraturan desa dengan melibatkan aparat desa, kemudian BPD, kemudian anggota-anggota masyarakat di desa. Nah, disitulah dosen harus memperlihatkan bagaimana dia memberikan pemikirannya, bagaimana dia memberikan gagasannya terkait dengan kehidupan masyarakat di desa itu sendiri, terkait dengan pembentukan peraturan desa. Itu Pak anunya. Ya, terima kasih sekali lagi Pak. Kemudian terkait dengan isu kontemporer. Nah, Ya, radikalisme Pak. Radikalisme ini sebenarnya adalah isu yang tidak pernah berhenti. Selalu berusaha ya, untuk mengganggu kesatuan dan persatuan di negara kita. Nah, sebagai seorang dosen, bagaimana kita kemudian menanggulangi hal tersebut? Apalagi jika contoh radikalisme ini kemudian tersebar di dalam dunia kampus, di pikiran-pikiran para mahasiswa kita. Bagaimana Pak itu? iya. Radikalisme itu adalah sebuah paham yang menyatakan adanya pengajaran bahwa kita harus melaksanakan menempuh hal-hal yang memang diyakini kebenarannya untuk bisa dilaksanakan. Contoh, ya, contoh ajaran bom bunuh diri, ya, tindak pidana terorisme. Tindak pidana terorisme itu salah satu bentuk radikalisme di bidang agama. Bahwa ada doktrinasi ajaran agama yang sesungguhnya itu menyesatkan, tetapi itu diterima baik ya oleh masyarakat sehingga mereka terdorong untuk melakukan radikalisme, dalam hal ini melakukan tindak pidana terorisme seperti bom bunuh diri dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana urgensinya posisinya dosennya terkait untuk menyikapi terjadinya radikalisme yang sekarang marak terjadi di negara kita. Yang perlu dilakukan oleh dosen sebagai tenaga pendidik untuk menangkal radikalisme adalah pertama, melakukan pembinaan. Bagaimana caranya melakukan pembinaan? Adalah bagaimana agar dosen itu memberikan pendidikan. Ya, jadi modalnya adalah pendidikan. Ya, pendidikan kepada masyarakat, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tindakan radikalisme itu adalah sebuah tindakan yang justru bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita. Yang kedua, tindakan radikalisme itu adalah tindakan yang bisa merugikan, ya, merugikan kepentingan bangsa dan negara kita, dan bahkan bisa mengancam kedaulatan negara kita sendiri. Itu melalui pendidikan dalam upaya pembinaan. Yang kedua adalah yang perlu dilakukan dosen untuk menangkal radikalisme yang sering marak terjadi akhir-akhir ini adalah memberikan kesadaran kepada masyarakat, ya, memberikan kesadaran kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam Tridharma perguruan tinggi, salah satu contoh untuk memberikan kesadaran hidup kepada masyarakat terkait dengan tindakan-tindakan radikalisme adalah melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Karena tidak tepat kalau kegiatan penelitian, tapi harus dibuktikan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sehingga dosen dituntut, ya, bukan hanya untuk mengajar, bukan hanya untuk melakukan penelitian, tetapi juga yang lebih utama adalah kegiatan pengabdian masyarakat dalam kerangka Tridharma perguruan tinggi, dalam rangka memberikan kesadaran hidup kepada masyarakat terkait dengan dampak-dampak negatif ya pada tindakan-tindakan radikalisme itu sendiri. Itu Pak yang perlu dilakukan. Iya. Baik Pak. Jadi sebagai penutup Pak, apakah ada pesan-pesan untuk para dosen muda supaya bisa menjadi dosen-dosen yang berintegritas Pak? Iya. Silakan. Pesan saya adalah ketika Anda nanti semua sudah sukses dalam kegiatan laskar ini, kami mengharapkan di fakultas agar
menjunjung tinggi, ya, menjunjung tinggi kedudukan Bapak sendiri sebagai tenaga pendidik. Hargailah, ya, hargailah profesi sebagai dosen, ya, hargailah profesi Anda sebagai dosen. Kemudian yang ketiga adalah jangan lupa, ya, kalau yang masih sendiri, tolong segera melakukan ad-dun nikah sunnatullah, ya. Jangan membiarkan diri Anda selalu hidup dalam keadaan membujang, ya. Nah, itu, ya. Jadi itu pesan dan kesan saya. Semoga sukses laksarnya, ya, dapat bisa lulus yang menjadi lulusan terbaik. Karena alhamdulillah dari setiap kegiatan prajabatan atau laksar, Unsulbar selalu juara 1. Percaya tidak percaya bisa ditanyakan langsung sama Bapak Rektor Universitas Sulawesi Barat. Itu Siap, Pak, Pak, ya. siap. Ya, sukses Siap, untuk Pak, laksar. siap. Ya. Jadi terima Ya. kasih banyak Pak atas waktunya. Ya. Mohon bimbingannya selama latsar ini dan setelah latsar nanti Pak. Iya, insya Allah Pak. Iya. Ya. Sukses ya Kami Pak. akhiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin Pak, ya, saya Lip dari Terima kasih banyak Surangsum. Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Iya.